Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Si Anggraini. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, kelas akuntansi 2A non reguler ya. Kali ini untuk memenuhi tugas pertemuan kelima itu saya akan menjelaskan sedikit tentang Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang luar biasa, ditinjau dari susunan bahasa dan isinya. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Secara berangsur-angsur, ada yang diturunkan di Mekah dan ada juga yang di Madinah. Bagi umat manusia, Al-Quran dijadikan sebagai pedoman. Isi Al-Quran selalu mengikuti zaman dan sudah lengkap sebagai hukum-hukum yang tertulis dalam Al-Quran. Sudah sepatutnya sebagai umat Islam supaya memahami, membaca, dan mengamalkan isi Al-Quran. Di sini itu menjelaskan bahwa Al-Quran itu isinya sudah sangat luar biasa ya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu Al-Quran itu ada semua dalam Al-Quran tentang segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Ada banyak yang ingin memalsukan isi Al-Quran. Namun usaha tersebut sia-sia karena Al-Quran dijaga oleh Allah. Adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Banyak juga peneliti di luar sana yang membuktikan bahwa isi Al-Quran itu benar. Pasti benar, karena pedoman kita itu kita berpegang teguh terhadap Al-Quran ya. Segala sesuatu yang kita lakukan atau yang terjadi di muka bumi ini, semuanya sudah, kalau kita mengerti isi dan maksud dari Al-Quran itu, semuanya sudah ada semua dalam Al-Quran. Makanya kenapa Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman, pegangan bagi umat Islam. Jangankan orang Islam, untuk umat-umat lain pun sebenarnya semuanya titiknya itu tetap kepada Al-Quran ya. Terus yang kedua itu kita juga berpedoman terhadap Al-Hadis. Ilmu Al-Hadis membahas kaidah-kaidah cara bagaimana sholat, wudhu yang benar itu diajarkan dalam ilmu Al-Hadis. Karena jika kita mau beribadah kepada Allah itu contoh seperti sholat, semuanya itu memiliki tata cara sendiri, dan cara-cara itu semuanya itu diajarkan dalam Al-Hadis. Ijtihad adalah kegiatan pengarahan yang biasanya dilakukan oleh ahli agama. Metode ijtihad mengajarkan ilmu agama tidak hanya ketika mengaji, bahkan di dalam pendidikan kita juga bisa mengajarkan ilmu agama. Seperti ketika mau makan, diajarkan untuk berdoa, makan dengan tangan kanan sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mengamalkan kebaikan kepada orang lain secara ikhlas niat karena Allah, maka kita sendiri juga mendapatkan pahala. Itu contoh yang simpel. Terus juga makanya kenapa di setiap pendidikan juga, terutama dari pendidikan dari semenjak TK, SD, SMP, SMA, bahkan sekarang di kampus pun diajarkan untuk maksudnya selalu ada mata pelajaran tentang agama, karena yaitu untuk membuat diri kita sendiri umat Islam agar lebih mengerti, agar lebih mendalami cara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu, baik itu hal kecil ataupun hal besar, jangan hal besar ya, hal kecil aja dulu. Hal kecil kalau kita melakukannya dengan ikhlas, dengan ridho, itu Allah itu pasti akan selalu memberikan balasannya. Minimal kita mendapatkan pahala. Apalagi sekarang di bulan puasa, kita tidur aja bisa dapat pahala, ya nggak sih? Makanya untuk mengerti semua itu, kita harus sama-sama belajar ya. Masa Al-Quran itu, Al-Quran juga aku belum nyebutin ya. Waktu masa Al-Quran itu diturunkannya itu waktu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, usianya itu waktu 40 tahun, dan beliau wafat pada usia 63 tahun. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
secara berangsur-angsur selama kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran juga terdiri dari 114 surat dan 6.666 ayat. Wahyu pertama dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 berkhalwat di Gua Hira pada 17 Ramadan 41 Hijriah atau pas malam Lailatul Qadar. Ayat terakhirnya itu Al-Maidah ayat 3 yaitu pada wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah 63 Hijriah. Al-Quran juga dijadikan sebagai landasan nilai bagi umat Islam dalam menentukan hukum suatu tindakan, menunjukkan dan menentukannya kepada jalan menuju tujuannya, dan menjelaskan tentang hakikat kehidupan manusia dalam hubungan dengan sesamanya, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lingkungannya, manusia dengan Tuhannya. Dan itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada suara-suara yang mengganggu.